luar biasa. Jadi terima kasih kepada Pak Kepala Sekolah sudah memberikan waktu kepada kami, panggung kepada kami untuk memberikan sedikit penyuluhan atau wejangan kepada adik-adik semua. Ini kelas berapa? Kelas 2 ya? Kelas 2 ya? Yang muslim? Ada yang muslim? Katakan saja yang muslim. Yang Hindu? Oh, banyak. Yang Nasrani? Ada, ya. Jadi adik-adik, silakan. Jadi adik-adik, kami ini tim dai operasi Mandagoraya dari Kepolisian Polres Poso. Saya bersama Pak Wawan, saya sendiri Ibda Ilham Sriwan, kemudian Pak Wawan, juga Kawan dan Pak dibantu sama Kapolmas, mungkin sudah tahu Pak Kahar. Jadi tujuan kami kemari ini untuk bertatap muka dengan adik-adik semua, memberikan penyuluhan tentang bagaimana kita dalam berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Jangan sampai kita menjadi warga negara yang tidak taat sama hukum, tidak taat sama negara, kemudian kita menjadi banyaknya maraknya sekarang paham-paham radikalisme. Ya, perlu ada diketahui bahwa masa-masa SMA seperti ini adalah masa yang paling cepat untuk terpengaruh dengan paham-paham yang baru. Paham-paham yang baru. Dengan banyaknya, gampangnya kita mengakses media sosial. Saya yakin semua sudah punya HP ya, punya HP ya, punya media sosial, punya WhatsApp tentu, punya Facebook, Instagram, punya semua Instagram, TikTok, punya TikTok ya. Itu yang paling disuka. Nah, karena maraknya media sosial ini membuat kita ini semakin gampang dalam menyerap informasi-informasi yang masuk pada diri kita setiap hari, setiap harinya. Sehingga adik-adik, kita perlu menyaring yang namanya informasi-informasi yang masuk. Jangan gampang kita terpengaruh asal ada yang masuk, oh ini bagus, langsung kita respon atau kita bagi-bagi gitu. Kita bagi-bagi tentunya di media sosial. Ini harus kita wanti-wanti kepada adik-adik ini, karena selain daripada paham radikalisme ini, membagi-bagi atau menyebarkan informasi-informasi yang tidak betul. Ada namanya hoax, ada informasi yang bersifat tidak hoax tapi dia bersifat menghina, menghina agama ataukah menghina seseorang, maka itu juga sangat berbahaya untuk diri kita, bisa terkena undang-undang ITE. Jadi perlu kita adik-adik sangat hati-hati dalam menyaring informasi-informasi ini. Kemudian adik-adik, sekarang ini banyak aliran-aliran agama, terutama yang muslim ya. Perlu ada diketahui, kemarin ada banyak penangkapan dari Densus 88. Itu rata-rata yang baru tamat SMA, masih anak-anak, masih labil seperti adik-adik ini. Sudah tahu, sudah paham. Ya, pertama mereka tahunya dari Facebook, mungkin dari media sosial lain. Setelah itu ikut-ikutlah taklim, ikut-ikutlah sampai mereka terpapar dengan paham-paham radikalisme yang membenci negara, membenci agama lain, membenci jangankan agama lain, membenci agama sendiri. Dan selain dari paham-paham mereka juga benci gitu. Satu agama mereka, tapi mereka benci juga, menganggap mereka ini halal darahnya.
wajib untuk diperangi, terutama pemerintah. Maka ini yang perlu kita hindari, adik-adik sekalian, harus selektif dalam menyerap informasi, terutama kita yang biasa, yang sudah sering ikut-ikut talim. Siapa yang biasa ikut talim di sini? Tidak apa-apa, bagus kalau ikut talim itu. Yang muslim siapa yang biasa ikut talim? Ada? Apa? Kajian-kajian, tidak apa-apa. Tapi kita harus hati-hati, harus memilih, memilih mana yang bagus, mana yang tidak. Dan kita harus ikutkan ke orang tua. Bagaimana Pak? Atau tanyakan kepada tetangga-tetangga kita. Bagaimana bagus nak ini? Saya ikut kajian ini bagus nak? Gitu. Sampaikan kepada teman-teman. Ada pemuka-pemuka agama, kepada polmaska yang ada di sekitar kita sampaikan. Dilibatkan itu orang-orang yang kita kenal, pemuka agama atau polmas yang ada di sekitar kita, wilayah kita, untuk bertanya kepada mereka, baik tidak ini yang saya ikuti. Jangan sampai kita terpapar ini paham-paham radikalisme. Bahaya kalau kita sudah terpapar paham-paham radikalisme ini, susah mau sembuhnya. Susah mau sembuhnya. Kalau kita sudah terpapar ini paham radikalisme ini, maka bahaya. Negara kita ini, kita akan membenci dengan negara, kita akan benci dengan saudara kita di agama lain. Padahal kita ini semua ini saudara sebenarnya. Saudara kita semua ini, baik Muslim, yang Nasrani, yang Hindu dan agama lain, semua saudara. Diikat dengan Pancasila. Ada namanya kita Pancasila, yakni Persatuan Indonesia. Tentu kita semua sudah hafal toh, sudah tahu makna-makna daripada Pancasila tersebut. Kita diikat dengan Pancasila, makanya kita semua bersaudara. Kalau Muslim itu semua bersaudara juga. Ada namanya saudara. Kalau kita, kebetulan saya dai dari Muslim, disampaikan bahwa semua Muslim itu semua Muslim itu bersaudara. Kalau ada yang berselisih di antara kalian, maka didamaikan. Jangan kita saling memicu perpecahan di antara kita. Gitu. Apalagi dengan tetangga-tetangga kita, dengan orang-orang yang di sebelah rumah kita. Kita ini hidup dalam kemajemukan. Ada berbagai macam agama, maka kita bersatu. Kita saling menyayangi, saling berkasih sayang dengan teman kita. Asal jangan antara laki-laki dan perempuan saling menyayangi, ya. Saudara yang begitu. Kita saling menyayangi, kita bersatu, gitu. Saling berkasih sayang antara teman kita. Kita tanamkan itu. Saya ulangi lagi, jangan sampai kita terpapar dengan paham-paham radikalisme yang sudah marak di wilayah kita ini. Jangan sampai nanti orang tua kita menangis. Orang tua kita menangis nantinya kalau kita sudah terpapar dengan paham-paham tersebut. Tentu kalau kita sudah terpapar dengan paham tersebut, kita akan melawan hukum-hukum yang ada di negara kita. Kita tentu akan melanggar hukum-hukum yang ada di negara kita. Kalau kita sudah melanggar hukum, maka tentu kita akan mendapatkan konsekuensi. Kita akan diproses hukum, tentu akan ditangkap oleh penegak hukum dan diproses hukum. Kasihan orang-orang tua kita yang sudah membiayai kita sekolah, membesarkan kita mulai dari kecil. Mulai dari kecil dia sudah biayai kita, dia susui kita, ibu kita, kemudian dia besarkan dengan kasih sayang. Masuk SD dibiayai, masuk SMP, SMA dimasukkan, disekolahkan, dibiayai, dibelikan motor dengan harapan mau berguna bagi bangsa dan negara, berguna bagi orang tua dan keluarganya. Tahu-tahu setelah tamat SMA, dia bergerilya di atas hutan sana, bergabung dengan kelompok-kelompok radikal. Ini jangan sampai terjadi. Saya sampaikan adik-adik sekalian, saya tekankan kembali, saya ulangi kembali bahwa kita harus selektif untuk memilih daripada teman-teman kita, memilih daripada kelompok-kelompok kita, teman-teman kita, dan kita senantiasa untuk saling berkasih sayang.
Jangan sampai kita terpapar dari paham-paham radikalisme tersebut. Terima kasih.